Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore juga. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Salam sehat. Sehat Indonesia. Sehat Indonesia. Selamat datang di podcast Poltekkes Kemenkes Medan dengan tagline kita adalah ngopi sehat, ngobrol pintar, Poltekkes Medan hebat. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu jauh dari Poltekkes Jakarta 3, sekaligus juga saudara karena sama-sama dari Poltekkes. Tamu kita kali ini adalah Direktur Poltekkes Jakarta 3, Ibu Yupi Supartini. Siap. Dan Bapak Wadir 3, Pak Bagja Mujianto. Siap. Hai pendengar semuanya. Iya. Nah, kalau sampai di Medan nggak pas kalau tidak dikasih pantun dulu. Jadi kita kasih pantun dulu untuk Bu Yupi dan Pak Bagja. Talam diletakkan di atas batu hinggaplah belalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dan selamat datang. Cakep. Terima kasih. Bu Yupi dan Pak Bagja, tadi bincang-bincang kita sebelumnya, Bapak dan Ibu sudah pernah berkunjung ke Poltekkes Medan. Tentunya punya penilaian, punya pendapat ketika berkunjung yang lalu dengan berkunjung saat ini. Kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana perubahan-perubahan yang ada di Poltekkes Medan? Monggo Ibu. Baik, terima kasih Bu Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore. Selamat sore ya. Senang sekali berada di podcast Poltekkes Medan, ngopi sehat, ngobrol pintar, Poltekkes Medan hebat. Alhamdulillah kami tim dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Saya datang tidak sendiri, yaitu bersama Wakil Direktur 1, sebetulnya lengkap ini timnya. Lengkap ya Bu ya? Lengkap. Tim Wakil Direktur 1 Ibu Sri Mulyati namanya, Wakil Direktur 2 Ibu Made Riasmini, Wakil Direktur 3 ini yang berada sama saya, di samping saya Pak Bagja Mujianto. Kemudian juga bersama kami ada Kabag, Pak Yandri Irawan, dan Koordinator Keuangan Bapak Aldin Harhab, Andresa Harhab. Ya, jadi alhamdulillah kami tiba tadi siang di Kuala Namu, ya airport. Alhamdulillah bisa silaturahmi dengan teman-teman di Poltekkes Kemenkes Medan dengan senang hati. Saudara jauh kalau diukur dari Jakarta ya. Saudara dekat, saudara dekat di hati. Iya, betul, karena katanya sesama Poltekkes itu adalah saudara. Benar, Bu. Sesama Poltekkes harus saling mengisi. Benar. Sesama Poltekkes harus saling memberi, harus saling mendukung, seperti itu ya. Siap, amanahnya. Iya. Ya. Alhamdulillah kebetulan saya kesini mungkin sekitar 3-4 kali. Ada kunjungan dengan direktur terdahulu, kemudian juga saya kebetulan waktu jadi Wadir itu pernah diundang oleh Ibu Kajur, Ya, keperawatan ya, Bu Joni ya di ya. sini. Ada 2 kali saya kesini, kemudian terakhir kesini. Kapan ya terakhir ke sini? Iya, itulah yang terakhir mungkin waktu mengisi acara untuk teman-teman di jurusan keperawatan. Masih direkturnya Ibu Nur Hayati. Alhamdulillah ini dengan periode Ibu Arini kami bisa bersilaturahmi kembali ke sini. Pertanyaan Ibu tadi mungkin saya bisa
beri gambaran saat itu memang tidak. Satu kali lagi tadi yang kami diskusikan ketika International Conference. Oh iya. Kebetulan kami waktu itu mengisi acara, beberapa dari kami termasuk saya ada sharing namanya presentasi hasil riset. Jadi ya 4 kali lah, berarti dengan sekarang 5 kali. Alhamdulillah. Jadi melihat bagaimana perkembangannya Poltekkes Kemenkes Medan luar biasa. Progresnya banyak. Walaupun kami belum melihat yang jauh-jauh ya Bu. Katanya ada yang jauh-jauh, tadi lihat di petanya ada 9 ya. Iya, 9. PSDKU-nya luar biasa, ada yang sampai 12 jam. Benar, darat Bu. Dan ada satu lagi yang harus terbang dengan pesawat. Jadi ini memang luar biasa. Poltekkes Medan ini Poltekkes besar ya. Benar, Bu. Mungkin kalau di Jawa Poltekkes Gajah itu Poltekkes Semarang. Benar. Sama kurang lebih dengan Semarang ya. Cuma kalau Semarang di satu kota daratan ya, maksudnya semuanya bisa ditempuh dengan kendaraan darat semuanya. Iya. Kalau ini darat, laut, udara sepertinya. Benar Bu. Dengan waktu tempuh yang lumayan panjang. Yang luar biasa panjang ya. Saya melihat banyak sekali perubahannya sejak kurang lebih 2000, yang terlama itu mungkin 2013 sampai 2014 gitu ya. Mungkin seirama juga dengan bagaimana kepemimpinan ya dari para pimpinan kita. Benar, ya Bu. Dari Menkesnya, kemudian dulu masih PPSDM ya, kemudian berubah menjadi Dirjen terakhir ini. Nah, kebetulan Bu Arini ini dan teman-teman dan kita semuanya saat ini berada di kepemimpinan Ibu Dirjen dengan Pak Menkesnya, Pak BGS yang juga amat sangat kita kenal, tidak pernah jalan kaki, ya selalu lari. Lari maksudnya dengan program-programnya itu selalu lari. Jadi memang kita tidak boleh, pesannya itu tidak boleh mengerjakan satu pekerjaan saja. 2, 3, 4 pekerjaan harus dikerjakan sekaligus secara bersamaan ya, apabila bisa, apabila ada uangnya, apabila ada waktunya, kenapa tidak sekaligus dikerjakan seperti itu. Amanatnya dari para pimpinan kita ya. Jadi tergambar di sini di Poltekkes Medan saya melihatnya, dan lebih kinclong ya. Ya, Bu, lebih kinclong di beberapa tempat. Kami belum lihat semuanya kebetulan ya, belum keliling ya. Tapi luar biasa dengan sarana prasarana yang memang saya sendiri juga menyadari Bu Dirjen, Pak Ses ini memfasilitasi betul. Ya, setiap apa yang menjadi keinginan kita. Betul. Jadi memang kita tinggal punya inisiatif, punya inovasi, difasilitasi. Mau apa, butuh apa, ini gitu, seperti itu. Jadi kita akan punya, kita akan kita akan memiliki pengembangan inovasi apabila kita minta. Iya, benar Bu. Jadi kami sangat merasakan support ya, baik dari Bu Dirjen maupun Pak Ses dalam proses perubahan-perubahan, bangunan-bangunan, renovasi-renovasi yang ada. Difasilitasi, sangat difasilitasi. Pakai RM, maksudnya anggaran pemerintah. Benar, jikapun tidak, pakai BLU-nya. Benar gitu. Jadi itu artinya kan support yang luar biasa untuk kita ya. Saya kira gitu ya. Terima kasih Bu. Kemudian kami juga butuh sharing dari Ibu dan Bapak. Kan semua Poltekkes se-Indonesia tahu benar lah bagaimana prestasi yang sudah diraih oleh Poltekkes Jakarta 3. Mulai dari arsipnya keren, laboratoriumnya, kegiatan-kegiatan kemahasiswaannya yang selalu banyak, juga membuat event-event nasional. Terakhir ada mahasiswa kami juga Pak yang ikut kegiatan pembacaan Al-Quran ya. Nah itu. Jadi Jakarta 2 ya. Jadi Jakarta 3 juga selalu nih event-eventnya banyak. Nah, itu yang mungkin boleh dikasih tipsnya ke kita. Bagaimana nih Bu Yupi bisa membawa Poltekkes Jakarta 3 meraih berbagai prestasi
sehingga bisa menjadi satu masukan buat kami. Ini dari segi sarana prasarana, direktur kita di Medan, Bu Arini sudah banyak membuat perubahan. Tentunya tidak cukup hanya di sarana prasarana saja. Kaminya juga dari segi SDM, mahasiswanya juga harapan kita bisa sama-sama kecepatan perubahannya untuk mendapatkan Poltekkes Medan yang lebih maju. Jadi mohon masukan dari Ibu Direktur Poltekkes Jakarta 3, Bapak Wadir Poltekkes Jakarta 3, apa hal-hal baik dari Poltekkes Jakarta 3 yang boleh ditularkan nih di kami. Ibu. Monggo Pak Bagia duluan. Ya, baik. Ya. Kalau saya ucapkan dulu bahwa Poltekkes Medan memang hebat. Ya. Seperti dengan ini tagline ngopi sehat ngobrol pintar Poltekkes Medan hebat. Terima kasih saya Pak. kedua kali ini yang kesini. Dulu tahun 2016 waktu saat mau uji coba RPL. Kelas RPL ya Pak ya. RPL. Saya jadi ingat begitu saya jalan di antara auditorium dengan direktorat. Oh iya benar saya baru kesini. Namun begitu tadi saya masuk auditoriumnya sudah berubah. Luar biasa. Terima kasih ya. Pak. Saya ngobrol-ngobrol tadi sama Pak Kabar dipakai untuk wisuda. Iya. Fokusnya di sini selama 3 hari. Ini luar biasa. Nah semuanya. Begitu juga saya melihat ruangan-ruangan itu terlihat betul sentuhan ibu. Seorang ibu kalau menata ruangan, mendekor ruangan itu memang luar biasa, cocok ya Pak dengan ibu direktur yang baru gitu yang sekarang ini ya sebagai lokomotifnya gitu. Memang diperlukan lokomotif yang luar biasa cepat sehingga nanti semuanya gerbong-gerbong itu akan ke bawah semua dengan kecepatan. Jadi kayak kereta api wus ya Pak. Ya. Begitu juga mahasiswanya gitu ya. Jadi tidak ada salahnya nanti kalau ada waktu ajaklah ya. Mahasiswa itu studi banding atau studi tiru ke Jakarta 3. Poltekkes Jakarta 3. Nanti kita juga diundang nih Bu Ana ke Poltekkes Jakarta 3 nih. Nanti kami juga akan membawa nih mahasiswa sana ke sini supaya kita bisa namanya saudara ya. Benar. Maju bersama. Ya, maju bersama-sama gitu. Jadi tidak ada yang tertinggal. Tapi apa tadi yang saya sampaikan bahwa memang Poltekkes Kemenkes Medan memang hebat. Terima kasih. Barangkali gitu. Terima kasih Pak Bagja. Ibu mohon Ibu dari saya tambahannya. Iya, tipsnya supaya kami juga punya prestasi seperti Jakarta 3 yang kalau misalnya selalu kan Bu kemarin juga di mana ya? Ini bolak-balik nih Poltekkes Jakarta 3 juara kesekian, Poltekkes Jakarta 3 gitu kan. Aduh bangganya gitu ya Bu ya. Iya. Mungkin saya melihatnya gini. Teman-teman SDM memang kami garis bawahi SDM itu adalah nomor 1. Modal yang utama untuk SDM. Sarana prasarana penting, tapi apabila SDM-nya tidak kita siapkan, tidak punya semangat yang juga semangat untuk berkinerja baik, semangat untuk berinovasi, itu akan juga percuma diberikan sarana prasarana yang bagus gitu ya. Jadi harus sejalan ya Bu ya, bahkan yang utama ya Bu yang ya. Yang utama, kalau kami memberi perhatian yang utama itu adalah SDM. Jadi bagaimana SDM ini profilnya, beberapa tahun yang lalu kami lakukan assessment. Iya Bu. Assessment itu kita mengundang dari assessment centernya PPSDM dulu. Nah, iya Bu. Di-assess seluruh pegawai. Manajemen pegawai yang kita batasi usia ya Bu ya. Dari situ kita punya profile. Jadi kapasitas teman-teman, passionnya kan kelihatan tuh dari hasil assessment. Nah, hasil assessment ini kami gunakan sebagai dasar untuk pengembangan SDM. Oke, seperti itu. Pengembangan SDM itu ada yang memang
kapasitasnya untuk tata kelola. Ada juga yang memang mendukung secara keilmuan. Ada yang juga mungkin tata kelola, keilmuan, kemudian ke arah fasilitas pendukung seperti sarpras, keuangan, dan juga yang passionnya di IT seperti itu. Nah itu jadi kita lakukan beberapa in-service training, in-house training. Di dalam kita lakukan, keluar juga kita kirim seperti itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sebetulnya punya potensi. Jadi ini suksesi tadi menurut saya sebetulnya adalah karena teman-teman punya potensi. SDM tadi itu kami melihatnya itu potensi itu ternyata banyak. Iya, Bu. Nah ini kan harus diolah seperti itu. Nah jadi saya sih tinggal ngolahnya, kemudian ngegiringnya, mendorongnya, mensupportnya seperti itu. Nah tapi ada satu hal memang yang selalu saya tanamkan ke teman-teman. If you cannot be the best, why not? Jadi maksudnya, ayolah yang terbaik yang dipersembahkan untuk Poltekkes. Seperti itu, Bu. Keren, Bu. Jadi yang terbaik yang dipersembahkan untuk Poltekkes. Misalnya Mbak Susi ini adalah arsiparis, masih muda. Itu selalu kalau ada saatnya diskusi begini dengan saya, Mbak Susi sudah keren, sudah potensi. Why not, Bu? Mbak Susi bisa menjadi the best arsiparis. Itu rupanya dengan diajak diskusi seperti itu, diberikan support seperti itu, bangkit semangatnya. Dan dia merasa percaya diri. Ternyata terbukti menjadi the best arsiparis. Iya kan, Bu? Seperti itu. Nah, yang lain-lainnya seperti tim yang kedua, yang keberapa ya? Yang kedua apa yang ketiga? Keberhasilan ini juga karena kebersamaan. Kebersamaan, kerjasama yang dicapai melalui tim Pokja. Jadi kami punya banyak tim Pokja. Tim Pokja ya, Bu. Tim Pokja Maturity Rating, tim Pokja WBK, WBBM, tim Pokja Arsiparis, tim Pokja GLEM, tim Pokja Perpustakaan. Nah dengan tim Pokja bersama-sama dalam tim Pokja ini lebih cepat kita meraih prestasi. Itu saya menilainya seperti itu. Karena mungkin apabila hanya sebagian kecil saja orang yang menggarap, tadi hasilnya kurang maksimal. Hasilnya kurang maksimal. Kemudian potensi-potensi yang tadi kan berserakan tuh, potensi ada di sana. Nah ini kalau dihimpun kan menjadi satu kekuatan yang lebih besar. Potensinya menyatu, menjadi lebih utuh seperti itu. Jadi mungkin itu barangkali ya, Bu. Pola seperti itu yang kami terapkan sehingga mungkin ada beberapa yang bisa kita raih, prestasi yang bisa kita raih di kurang lebih sih sebetulnya kita merasakan di 3 tahun terakhir deh. Iya, Bu. Iya, 3 tahun terakhir ini seperti itu. Tapi teman-teman Poltekkes lain juga banyak kok prestasinya. Medan juga banyak prestasinya. Tidak kalah. Masih baru menata, Bu, untuk bisa meraih prestasi. Itu sih kalau kita ngobrol dengan Bu Arini, ini Medan saatnya menata gitu. Jadi banyak hal yang kita harus berbenah untuk bisa berprestasi seperti Poltekkes lain termasuk Poltekkes Jakarta 3. Kalau untuk asesmen, alhamdulillah walaupun terlambat dibandingkan Poltekkes Jakarta 3, untuk kita kemarin penempatan pengelola ini juga Bu Direktur sudah menerapkan asesmen dengan mengundang pihak BKN di Provinsi Sumatera Utara. Jadi memang penempatan para pengelola baik di tingkat direktorat maupun di jurusan prodi ini sudah menggunakan hasil dari asesmen. Kemudian tadi masukan dari Ibu bagaimana kami selaku pengelola di sini juga harus bekerja sama-sama bekerja untuk bisa memajukan Poltekkes Medan. Ini mungkin satu hal yang sangat berharga buat kami, masukan dari Ibu, karena kadang-kadang kita tidak bisa memberikan hasil maksimal tanpa dukungan dari
teman-teman. Ya. Sehebat-hebatnya kita kan pasti punya keterbatasan, Iya. tapi sebagaimana tadi yang Ibu sampaikan, jika kita tim kerja tentunya saling bisa menyempurnakan. Betul. Gitu ya Bu ya? Saling melengkapi. Saling melengkapi. Oke, sahabat pendengar podcast Med di podcast sore hari ini, untuk hari ini kita cukupkan dulu bincang-bincang kita karena para tamu-tamu kita sudah punya schedule yang sangat padat. Jadi tentunya kita tidak ingin juga merubah schedule yang sudah terencana dengan rapi. Atas nama keluarga besar Poltekkes Medan, kami banyak menghaturkan terima kasih Sama-sama. pada Ibu dan Bapak sudah berkenan hadir di sini dan berbagi informasi buat keluarga besar Poltekkes Medan dan buat kita semua. Ya. Sebelum ditutup, karena tadi dibuka pakai pantun, izin ngasih pantun lagi nih untuk saya Ibu tidak sama punya Bapak. pantun ya, Bu Sri. Punya pantun. Menyusun bunga dalam jambangan, bunganya dibeli dari kota Delhi. Cakep. Kalau pulanglah tuan dan puan, jangan lupakan kami di sini. Cakep. Terima Tentu kasih saja tidak banyak. akan lupa. Tentu saja tidak akan kami melupakan Ibu Puan, Iya Ibu. ibu-ibu wadir yang lain, Ibu Ana, Ibu Kasih semuanya. Pak Cecep. Pak Cecep, dan Pak Kabak. Tentunya Iya. yang dengan sangat amat sepenuh hati menerima kami dengan semua keramahannya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kami dapat berkunjung ke Poltekkes Medan dan semoga silaturahmi ini terus terjalin. Amin. Terutama kita bisa saling mendukung, saling melengkapi dan saling mensupport untuk maju terus Poltekkes Kemenkes Oke. Indonesia. Oke Bu, kita tutup dengan kita aduk kamera ya Bu. Iya. Oke. Ngopi sehat, ngobrol pintar, Poltekkes Medan Medan hebat.